Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya? Masih semangat? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melakukan simulasi tentang bahaya kebakaran. Dari petugas damkar sudah siap untuk melakukan simulasi nanti, dibantu dengan satpam kita. Ini dilakukan karena merupakan tindak lanjut dari hasil temuan dari tim asesmen internal, di mana di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ini sudah cukup lama tidak dilakukan simulasi. Oleh karenanya pada hari inilah kita akan melakukan simulasi guna memenuhi apa yang menjadi temuan dari tim asesor. Bukan hanya temuan ini, masih banyak temuan-temuan lain yang harus kita tindak lanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan temuan-temuan ini menurut saya bagus sekali untuk pembenahan kita ke dalam, supaya kedepannya kita sudah makin baik, terutama kaitannya dengan evidence yang harus kita penuhi. Saya kira sekian sambutan kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya simulasi akan disampaikan oleh Pak Imam Sahrani dari Damkar. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan yang saya banggakan Bapak Ibu karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali Pak saya hadir di Pengadilan Tinggi. Kalau saya tidak salah ingat, di tahun 2018 saya ada pernah mengisi di dalam isi materi juga tentang penanggulangan bahaya kebakaran. Saya boleh minta IL-nya dulu Pak, Bu, biar semangat. Soalnya tadi Ketua menanyakan semangat pagi, jawabannya kok keluarnya padahal sudah pada sarapan semua tadi. Kalau saya tanya semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Boleh Pak? Boleh Pak ya? Dulu kita coba sekali. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Sekali lagi Pak, biar semangat. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Boleh kita tepuk tangan Pak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin memperkenalkan nama saya Ahmad Imam Sabani. Saya bertugas di Pemadam Kebakaran, juga termasuk baru Pak. Baru 22 tahun di Dinas Pemadam Kebakaran. Alhamdulillah, hari ini satu kebanggaan saya bisa ke kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur yang kedua kalinya untuk memberikan sedikit tentang materi penanggulangan kebakaran simulasi evakuasi. Pak, kita punya call center ini Pak, Kota Samarinda. Ada yang tahu Pak call center Kota Samarinda? Apabila ada situasi darurat ini, saya sebelum ke materi saya tanya dulu nih, Bu, ada yang tahu Bu? 113. Berapa? Oh ya, kalau polisi kita 110. Kalau call center Samarinda, baik itu damkar dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, itu kita punya call centernya 112. Jadi terkhusus ada ular masuk dalam rumah boleh telepon 112. Ada sarang tawon-tawuan boleh telepon 112. Ada mungkin masyarakat kita yang mengalami situasi darurat boleh telepon 112. Kami pemerintah Kota Samarinda terkhusus dari Dinas Pemadam Kebakaran mencoba melayani masyarakat 1 kali 24 jam. Call centernya adalah 112. Ya Bapak Ibu, nah kejadian kebakaran di kota kita di Samarinda ini luar biasa. Alhamdulillah dari bulan Januari sampai hari ini telah terjadi 219 kali kejadian kebakaran. Dan yang non kebakaran itu Bapak
455 kali kejadian. Non kebakaran ini tadi Pak, ular masuk dalam rumah, ada sarang tawon tabuan. Ya, kalau sarang tawon tabuan ini yang berbahaya Pak, yang bisa mematikan. Tabuan, ya, yang tawon endas Pak, bukan lebah. Jadi banyak laporan masyarakat. Ini yang non kebakaran 455. Buaya ada Pak. Kita ada 3 kali evakuasi. Yang terbesar di perumahan Bumi Kencana di Samarinda Seberang kemarin Pak. Karena di foldernya itu ada 2 buaya, dua-duanya sudah alhamdulillah sudah kami tangkap. Ya. Sama BKSDA dibawa ke penangkaran buaya Pak di Balikpapan. Ada Pak. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, kenapa sering terjadi kebakaran di kota kita? Kita punya prinsip ini Bapak Ibu. Prinsipnya apa? Lebih baik mencegah daripada memadamkan Pak. Itu prinsip kami, lebih baik mencegah daripada memadamkan. Oleh sebab itu, kenapa seharusnya kita dari setiap simulasi itu minimal setahun ada 2 kali berkumpul seperti ini, briefing kecil, melaksanakan apa ini yang harus kita lakukan apabila terjadi yang namanya kebakaran. Apa yang harus kita lakukan apabila ada keadaan darurat yang lainnya, contohnya gempa bumi, walaupun di kota Samarinda tidak ada, potensinya kecil, mohon maaf, tapi kita tetap harus waspada juga. Hal kecil aja, mohon maaf ini, saya bukan apa ini, apa di rumah apa, Bapak Ibu sekalian, di rumah ada standby yang namanya apa? Ya dengan kepala. Padahal ini Pak sifatnya penting sebagai pertolongan pertama pada kebakaran, bisa memadamkan api yang kecil, sehingga untuk memadamkan api awal. Nah, kenapa Pak bisa terjadi yang namanya api? Api itu bisa terjadi karena bergabungnya 3 unsur. Ada panas, ada bahan bakar, ada oksigen. Jadi ketiga unsur ini apabila bergabung menjadi satu timbul yang namanya api. Untuk memadamkannya seperti apa? Boleh ganggu panasnya, boleh ganggu bahan bakarnya, oksigennya. Contohnya gini Pak, saya nggak usah pakai. Kita bakar api lilin, kita tutup dengan gelas. Apa Pak reaksinya? Apinya akan padam. Jadi untuk memadamkan api itu kita mengganggu ketiga unsur yang ada. Boleh ganggu panasnya, boleh ganggu bahan bakarnya, boleh ganggu oksigennya. Itu kuncinya. Api sama seperti kita manusia, perlu oksigen untuk menyala lebih sempurna. Berapa kadar oksigen yang kita hidup di udara bebas seperti ini Pak? 21%. Di saat satu ruangan itu kadar udaranya 16% ke bawah, tidak mendukungnya namanya kebakaran. Karena tadi Pak ditutup dengan gelas, otomatis oksigen berkurang, apinya akan padam. Sama seperti kita manusia, masuk dalam gelung saya tutup. Apa reaksinya Bapak Ibu? Susah nafas, pingsan. Coba. Api memang mudah, memadamkannya juga mudah, tapi kita harus pakai teori. Oke, sebelum saya masuk ke simulasi untuk evakuasi, saya akan memperkenalkan nama dulu. Peralatannya di depan kita Pak. Ini ada helm warnanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, kurang putihnya sebenarnya. Yang merah, ya Pak, mohon maaf, untuk petugas damkar internal, jadi dalam. Ya. Helm yang kuning, ini petugas yang menolong apabila ada karyawan kita mengalami cedera, mengevakuasi dari tempat berbahaya ke tempat yang aman. Ini yang warna kuning Pak. Apa yang warna biru? Ini petugas yang mengevakuasi barang penting, barang-barang penting, bukan tas pribadinya Pak. Ini bawa tas pribadinya, ya laptop, ya berkas-berkas penting. Ini petugas. Jadi ini pengaman arsip. Kalau yang merah petugas pemadam setempat, yang kuning petugas mengevakuasi, yang putih itu petugas
apabila ada yang cedera, melaksanakan penyelamatan di luar. Kalau ada pemeriksaan kan sudah bisa nih jawab. Takutnya nanti yang merah itu apa? Nggak tahu. Bisa dipahami ya, Pak, Bu? Yang merah ini petugas pemadam setempat. Ya, contohnya boleh dari teman-teman security boleh. Ya, mungkin di sini ada dibuatkan struktur organisasi penanggulangan bahaya kebakaran. Boleh, ketuanya siapa, petugas pemadamnya siapa, ini pengaman barang siapa, untuk P3K-nya siapa, bisa disusun lah. Lebih rapi. Jadi kalau sudah ada tim pemeriksa datang nih Pak, strukturnya kita punya luar biasa, sudah geleng kepala ini jempol itu. Kenapa Pak? Di situ nanti ada petugas yang setiap berkalanya dia akan memeriksa apa. Dia akan sebulan sekali cek apanya, ready apa tidak, siap atau tidak, itu Pak. Supaya kita di saat ada pemeriksaan sudah. Dan satu kunci bahwa satu area itu, satu objek itu dibilang aman sama pengunjung di saat dia masuk lihat apa kiri kanan itu sudah luar biasa. Jadi objek itu sudah merasa aman. Oh, ada apa di sebelah kiri, ada apa di sebelah kanan. Di saat ada kejadian pengunjung boleh dia melaksanakan pemadaman awal. Kenapa? Kunci supaya api tidak menjadi lebih besar. Tidak mencari-cari lagi mana aparnya. Oh, tahu-tahu aparnya di dalam lemari. Wah, bahaya Pak. Oleh sebab itu di materi saya pernah menyampaikan posisi aparnya harus terlihat. Tergantung 1 sampai 1,5 meter. Posisinya ya, satu harus terlihat. Mudah dilihat. Jangan disimpan di lemari, jangan sebagai pengandal pintu. Ya Pak ya. Nah, jenis apa yang kita punya? Ya Pak. Karena jenis apa itu ada 3, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Yang padat ada chemical powder, ini Pak yang padat. Contohnya nanti kita gunakan simulasi di luar. Yang cair PO, yang CO2 gas. Saya sudah informasikan dari awal, dari sebelum-sebelumnya, mohon maaf ini. Usahakan menghimbau bahwa kita harus punya satu apar yang jenisnya CO2. CO2 itu Pak tidak meninggalkan kotoran, tidak merusak peralatan-peralatan elektronik kita. Tapi kalau jenisnya model ini merusak. Ini kalau kita gunakan di satu ruangan aja Pak, satu ruangan ini sehari tidak bisa kerja. Kenapa? Kita sibuk membersihkan serbuknya, kotorannya. Tapi jenis yang CO2 tidak. Di saat kita bisa madamkan, dia langsung hilang karena jenisnya gas. Tapi kalau di segi harga luar biasa Mas. Contoh kecil, kalau yang ini harganya cuma hanya 400.000, kapasitas 3 kilo. Ini yang biasa standby di rumah. Tapi yang kapasitas CO2 yang 3 kilo itu harganya sekitar 1 juta. Beda Pak memang. Yang besar itu Pak sekitar 600-an. Ngapain? Itu dulu chemical powder. Makanya tepung. Ya, siap. Kotor Pak. Kotor. Ya, jenisnya serbuk. Ya. Tapi bedanya, dia bisa digunakan untuk 4 klasifikasi kebakaran. Karena kebakaran itu punya klasifikasinya. Klasifikasi kelas A adalah kebakaran benda-benda padat. Klasifikasi kelas B adalah kebakaran cairan. Premium, solar, ya, cat, thinner, alkohol. Itu klasifikasi kebakaran kelas B. Klasifikasi kelas C adalah kebakaran listrik. Klasifikasi kelas D adalah kebakaran logam. Jadi ada 4 klasifikasi kebakaran. Oleh sebab itu, kenapa di apar kita, mohon maaf, masih ada A, B, C, A, B, C, D. Jadi untuk klasifikasi untuk semua jenis kebakaran ini bisa digunakan. Tapi Bapak punya jenis apar, contohnya yang cair, yang PO. Ada kebakaran listrik, klasifikasi kelas C. Bapak gunakan. Yang padam siapa Pak? Yang padam tugasnya nanti. Enggak, kan jenis pemadamnya cair Pak. Kalau ini semua jenis pemadam kebakaran bisa digunakan. Pak, ikut Pak, kalau masalah keamanan
kita juga harus tahu nih, tidak semua alat pemadam kebakaran itu bisa memadamkan api. Berarti kita harus bisa jeli. Oh, ini untuk kebakaran kelas apa? Sudah terlihat Pak? A, B, C, D. Berarti semua jenis kebakaran ini bisa digunakan. Untuk tahap pemakaian, ini ada 4 tahapan. Pak, di sini ada handle bagian atas, ada handle bagian bawah. Di saat pemakaian, pegang handle bagian bawah nih Pak, atau pegang lehernya boleh. Pegang handle bagian bawah. Ini pin. Pin fungsinya ini apa? Supaya tidak bisa ditekan. Di saat kita tarik pin, berarti handle ini sudah siap pakai. Kunci berarti. Pegang handle bagian bawah, tarik pin yang kuat, terlepas, diamkan dulu Pak. Usahakan selang harus kita lepas, arahnya ke atas. Tidak boleh pemegangan selangnya di tengah seperti ini atau seperti ini. Ini lihat nanti. Lihat Pak, di saat kita tekan, ini bisa arahnya ke muka. Jadi usahakan harus kita uji tekanan yang ketiga. Uji tekanan itu Pak, pukul yang kuat. Di saat dipukul kuat ini keluar berarti sudah siap pakai. Tapi di saat uji tekanan tidak boleh terlalu dekat seperti ini. Apabila ada kegagalan sistem ini Pak, ini bisa terbang. Karena ada kekuatan dia. Ada kekuatan 8 bar. Kalau tekanan 8 bar itu petugas pemadam kebakaran pegang selangnya itu 3 orang Pak minimal. Jadi harus hati-hati. Satu tangan pukul yang kuat, keluar berarti siap pakai. Kita angkat tapi jangan ditekan dulu. Untuk teknis pemadaman menggunakan apar ini berusaha tidak boleh terlalu dekat, karena sistem yang dulu chemical powder itu berjarak 2-3 meter. Kenapa? Di saat ada kebakaran mobil, petugas kami tidak boleh dekat. Bukan takut karena apinya Pak. Memang teknisnya serbuk ini menyelimuti api. Jadi jaraknya memang harus 2 meter. Insya Allah kalau dengan api kami nggak takut Pak. Panas Pak. Jadi memang sistemnya gini. Dulu chemical powder berjarak 2-3 meter, tidak boleh terlalu dekat. Nanti kita bisa praktekkan di luar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memaksimalkan di lapangan. Untuk simulasi evakuasi, apabila ada tanda alarm bunyi, contohnya ada kebakaran atau ada gempa bumi, Bapak Ibu boleh. Di saat ada terjadi gempa bumi tidak boleh langsung kita keluar, tidak boleh Pak. Jadi ada goyangan itu tetap fokus bersembunyi, tapi tidak boleh di bawah tiang atau di bawah tiang sama jendela yang ada kacanya. Posisinya boleh bertunduk. Kalau posisi tidak ada meja, boleh sembunyi tapi sambil pegang kepala. Setelah goyangan ini selesai, baru kita mengevakuasi diri. Karena pernah kejadian, kita pernah ada dampak sedikit Bapak Ibu. Di saat poso gempa di beberapa area tempatnya di Big Mall kemarin, warga kita ada yang jatuh Pak. Karena apa? Di saat ada goyangan dia mengevakuasi langsung. Jadi sejenis kayak kita orang mabuk jalannya. Usahakan udah reda baru kita mengevakuasi. Dan dari lantai 2 boleh tangga ini Pak dibuat jalur. Ada yang khusus jalur turun, ada yang jalur naik. Jadi ada tanda stikernya. Yang naik boleh yang hijau, yang turun boleh stikernya yang merah. Karena itu nanti kita terbiasa Pak. Nah kuncinya adalah di saat gempa itu sudah reda, kita mengevakuasi diri sama tempat master point atau tempat berkumpul. Ya, untuk yang gempa. Yang kebakaran juga sama Pak. Di saat terjadi alarm, ada informasi dari anuser, dari operator, telah terjadi kebakaran di lantai 2. Karyawan dan karyawati dari lantai 1, lantai 2 untuk mengevakuasi berkumpul di titik kumpul. Itu juga sama Pak.
keluarnya tidak boleh langsung kayak orang Jawa itu bilang berdudukan, jangan. Tetap harus ada jalurnya. Yang punya tugas tadi, Pak, helm merah. Ini udah pakai helm ke lantai 2, cari titik apinya. Helm kuning, apabila ada mungkin karyawan kita yang lagi ada hamil untuk turun dari lantai 2 harus ditemenin supaya apa? Tidak ada rasa panik, itu tidak ada. Takutnya kan nanti dikira bercandaan, ayo cepet. Tambah panik bisa loncat lagi, bahaya lagi. Yang helm biru mengevakuasi barang-barang yang penting, arsip-arsip yang penting. Yang putih apabila ada yang cedera di lapangan ini. Jadi helmnya kurang putih bahasan ya. Ini ditambahin Pak. Jadi kalau ada tim pemeriksa biar wah lengkap ini. Kita juga ada strukturnya Pak. Ya, struktur penanggulangan bencana Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Ini ketuanya siapa? Nah, ya. Nanti biar cantik kelihatan. Nah, di saat nanti simulasi per 6 bulan sekali, ini cukup yang di dalam organisasi aja Pak penguatannya, tim saja. Jadi ya kuncinya sama Bapak Ibu. Makanya kalau di kejadian kebakaran, biasanya kalau di kantor-kantor bangunan tinggi itu ada yang namanya sprinkler, ada yang namanya head detector. Di saat ada kebakaran, dia ada bunyi. Itu tanda kalau misalnya kita ada nginap di hotel, ada sprinkler bunyi, Bapak jangan panik dulu. Bapak Ibu jangan panik dulu, menunggu informasi dari operator. Kalau Bapak menginap di lantai 5, yang terbakar itu di lantai 7 contohnya, atau di lantai 6, berarti Bapak harus siap-siap. Karena informasi evakuasi awal itu satu lantai di atas kejadian, satu lantai di bawah kejadian. Karena kejadian di lantai 6, Bapak nginapnya di lantai 5, Bapak langsung evakuasi. Evakuasinya tidak boleh masuk dalam lift, harus melewati tangga darurat. Karena apa? Itu sudah prosedurnya. Tidak boleh menggunakan lift. Yang boleh menggunakan lift adalah petugas pemadam kebakaran. Itu juga liftnya khusus Pak. Naiknya kita pakai ada listrik cadangan mereka. Nah, kuncinya tetap waspada. Kalau saya boleh kita praktek Pak, nanti Bapak posisinya di ruangan masing-masing, tiba-tiba ada tanda alarm berbunyi, itu ada tanda kejadian kebakaran, Bapak boleh ya dari atas boleh turunnya boleh kita atur, yang turun di sebelah kiri boleh ya Pak, Bu, biar ada kesepakatan. Nanti ada yang turun di sebelah kanan, ada yang turun di sebelah kiri. Jadi boleh dikasih tanda Pak Hasan. Boleh Pak ya, kita coba simulasi. Ya, boleh. Setelah ada tanda bunyi, nanti yang mau praktek berarti harus tes dulu. Jadi kita kembali ke ruangan masing-masing. Jadi sepakat kita bunyikan alarmnya jam berapa? Ya, makan siap ya. Sepakat gini kan Pak. Kita Pak dari sini ke master point. Boleh Pak, sini turun. Boleh. Ya. Atau boleh dua-duanya dipakai, cuman kiri kanannya berbeda. Boleh Pak. Ini cepat lewat sebelah kiri. Sepakat jam berapa Pak kita mulainya? Sepakat jam.